Amite Fendi. Apakah nazar yang kita lupa bentuknya apa yang kita ucapkan dahulu karena terlalu banyak? Apakah bisa dibatalkan? Nah, dibatalkan ini bisa nggak? Ataukah harus diganti, Mas? Diganti sebaiknya. Oh, diganti, bukan dibatalkan. Iya, karena kalau dibatalkan itu menyakitkan nggak sih, Mai, kalau sesuatu yang batal gitu ya? Sakit dong. Sakit kan gitu. Daripada dibatalkan, mending diganti. Oke. Ya, contoh misalkan kayak nazar. Dari Kak Yuk Belajar Bareng, bagaimana caranya agar kebocoran itu bisa tertutup kembali dan energi baik bertambah? Apakah dengan stop komen dan terus tingkatkan rasa syukur, atau ada yang lebih baik untuk dilakukan, Mas, untuk kelimpahan? Jawabannya ada di buku Ripen ya, yang terkait dengan kebocoran energi, karena lumayan banyak. Jadi teman-teman, kebocoran energinya caranya bagaimana ada di buku Ripen terkait dengan kebocoran energi, supaya energi Anda itu terjaga kuat dan mengalir ke tempat yang tepat gitu. Karena kebocoran energi itu kan gini, energi mengalir ke arah atensi. Nah, ketika atensinya itu berantakan kemana-mana, contoh ketemu orang ngobrolin keluhan, terus kemudian nonton berita-berita negatif dan lain sebagainya, akhirnya apa? Energi itu terlepas ke sana gitu loh. Nah, yang tadi pengen uang misalkan 1 miliar atau berapa, ini jadi atensinya jadi melemah. Energi yang buat narik nominal 1M jadi kecil. Karena apa? Yang lainnya sudah kebuang. Gitu loh, sudah kebuang. Nah, supaya utuh kembali itu di bab buku Ripen ada gitu. Di bagaimana mengatasi kebocoran energi itu di bab 12. Ya, di bab 12 itu ada, nah, kebocoran energi itu karena apa saja, lalu latihannya apa saja. Salah satunya adalah pantau pikiran, jadi waspada, sadar betul akan pikiran yang muncul. Kemudian batasi konsumsi informasi negatif, ya, dan lain-lainnya, termasuk juga kalau teman-teman belum kuat, hindari lintah energi. Nah, lintah energi itu yang di video saya yang terakhir, yang terbaru, ya, itu ada tuh di video di TikTok, itu saya membahas tentang lintah energi, karena itu juga nguras energinya lumayan gitu. Oke, jadi kelimpahan ini poinnya juga tentang menjaga energi ya, Om, Betul. untuk tidak tercecer ke sana kemari, untuk yang tidak perlu, yang gitu tidak ya. perlu gitu. Misalkan nih, tiba-tiba ada tetangga datang ngajak gibah tentang apa, ini kan energinya Anda nggak sadar, energi Anda tuh ngalir ke sana. Gitu. Maka di konten saya yang kenapa orang miskinnya awet, karena mereka tidak pernah mengalirkan energinya ke arah kekayaan. Kalau ketemu mereka ngeluh, ngomongin kejelekan tetangga, gibahin orang gitu ya. Pernah nggak mereka berbicara, ini cara gampang ngasilin uang dari mana? Ngerjain apa lagi yang bisa menghasilkan uang? Gimana lagi yang dari rumah bisa menghasilkan uang? Kan mereka nggak pernah membicarakan itu. Energinya nggak pernah mengalir kekayaan, pengen kaya, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman paham betul tentang energi, frekuensi, dan vibrasi, Anda bisa menciptakan kelimpahan kok. Oke, nah ini teman-teman hati-hati ya, yang kalau ketemu circle-nya terus adu nasib gitu ya, Mas ya. Adu nasib, siapa yang paling menderita gitu ya. Oke, nah ini kelimpahan, pertanyaannya sudah selesai dari teman di YT. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih tentang kelimpahan? Nah ini ada dari Kak Valentina, kita potong dulu. Untuk kelas online harus beli buku Ripen ya, Kak? Iya, betul. Untuk pembelian buku Ripen bisa di mana saja, Mas? Sini. Bisa di ini karena juga kita ya? menghindari BLI juga kita hindari juga ya, karena ini bukan jualan, jadi teman-teman kesini aja itu. Langsung ke nomor yang tertera aja ya, Kak ya. Oke. Nah, kita mau bahas tentang apa lagi, Mas Bimo? Gimana teman-teman kalau kita bahas tentang nazar? Nazar ini saya baca di bukunya Mas Bimo. Ini ternyata nazar itu penting banget ya, Mas Bimo. Kita nggak boleh ngelupain itu ya ternyata ya. Betul. Oke, teman-teman, gimana kita bahas nazar? Teman-teman biasanya kalau lagi dalam keadaan down terus bilang, kalau aku berhasil aku bakal gini, itu termasuk nazar ya, Mas Bimo ya? Termasuk nazar. Oke, termasuk nazar. Jadi teman-teman yang mau bahas nazar bisa komen, bahas dong yuk.
gitu. Karena aku penasaran nih Mas Bimo, nazar itu kan kita kadang nggak sadar ya, misalnya kita lagi down terus nanti kalau aku bangkit dari ini aku mau kasih ini ke anak yatim gitu, tapi lupa dan kita nggak sama sekali nggak inget itu gimana cara ngingetnya itu. Oke, siap. Ya, nazar memang kalau dia nggak ketepati itu menjadi salah satu penghambat kelimpahan gitu. Oke. Iya, penasaran. Oke. Cuma satu kok yang penasaran kok. Saya juga penasaran. Ini hostnya penasaran. Jadi teman-teman yang komennya cuma satu tetap saya bahas ya ini ya. Yang penasaran tetep layarnya dulu ya. Tetep layarnya. Jadi silahkan ambil palu. Nah, ini handphonenya ditep-tep pakai palu ya. Tok gitu. Yang semangat ngetep-tepnya. Kalau ngetep-tepnya semangat pakai palu. Nah, nanti kita bahas terkait dengan nazar gitu. Oke. Nah, ini ada nazar dan puasa, Kak. Saya juga penasaran, Om. Kalau lupa gimana? Oh, banyak ya, Mas Bimo. Gak cuma main aja. Oke, teman-teman yang mau bahas nazar bisa drop dulu komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nazar. Tadi Mei udah nanya. Gimana kalau kita lupa, Mas Bimo? Ya, jadi nazar itu salah satu bentuk dari kejujuran spiritual. Kalau Anda mengabaikan nazar, berarti Anda itu sudah nggak jujur. Gitu. Ketika Anda bernazar, Anda sadar nggak Anda berjanji ke siapa? Ke Tuhan. Ya, ke Tuhan, ke malaikat, dia, ke yang tidak kelihatan. Gitu. Artinya kadang nazar itu juga bisa dengan orang. Tapi ada yang tidak kelihatan yang mencatat itu. Oke. Bahkan kadang orang bernazar pun nggak ada orang. Artinya ada sedang berjanji dengan siapa. Nah, padahal yang dijanji ini nih, berjanji dengan siapa ini adalah sang penentu sebuah rezeki, sebuah kelimpahan. Gitu. Ya, misal Anda kerja punya bos, Anda janji sama bos Anda, nggak ditepati, nggak dipotong gaji itu udah beruntung kan gitu, ya kan? Nah, kita sama ketika nazar, itu kita berikrar janji yang disaksikan oleh Sang Maha. Ketika itu tidak ditepati, itu menjadi sebuah ketidakjujuran spiritual, satu. Yang kedua, tanpa Anda sadari, ada rasa bersalah yang memancar dalam diri. Karena belum bisa menepati nazar atau lupa nazarnya apa. Rasa bersalah, kalau teman-teman cek di vibrasi force, itu adalah rasa kekurangan yang bawah banget. Merasa bersalah itu. Nah, kebayang kalau misalkan mau menarik kelimpahan dengan rasa kekurangan, ini berat. Gitu loh, karena energinya bergerak di frekuensi kekurangan gitu. Jadi nazar ini kalau tidak ditepati, satu, Anda sudah berbohong dengan Sang Maha, Anda tidak jujur dengan Sang Maha. Yang kedua, bisa muncul perasaan bersalah yang terus menerus tanpa Anda sadari, dia mancar gitu. Jadi nazar ini kalau lupa gimana? Nah, kalau lupa, Anda bisa menggantikan dengan nazar baru. Gitu. Jadi dengan niat, dengan kesepakatan bernazar baru bahwa ini tak lakukan untuk menggantikan semua nazarku yang sudah lupa, nggak sadar dan lain sebagainya, semuanya saya gantikan dengan ini. Habis itu doa, ya Allah ya Tuhan, mohon diterima peristiwa ini untuk menepati nazar. Misalkan apakah sedekah gitu ya, apakah apa gitu ya, atau membuat nazar baru, itu teman-teman bisa dilakukan gitu. Dan Allah Tuhan Maha tahu kok gitu. Ibarat kata kita salah sama bos, sorry ya bos, lupa, ini sebagai pengganti. Apalagi ini bukan cuman bos, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Jadi ketika melihat upaya Anda ya untuk membenahi ketidakjujuran ini, maka itu pun juga akan diterima. Dan otomatis rasa bersalah Anda tidak akan membayangi lagi, sudah lega gitu loh. Karena nggak ada nazar yang kelupaan atau yang nggak ditepati. Nah, ketika plong lega, rasa bersalahnya terlepas, Anda masuk ke syukur, tenang, damai. Ini energi Anda mulai berpindah, yang awalnya dari kekurangan berpindah ke kelimpahan. Dia berpotensi mencipta peristiwa kelimpahan juga itu. Nah gantinya itu apakah harus besar, Mas? Oh, misalnya harus aku mau 10 juta untuk anak yatim. Apakah nominal atau gantinya itu harus besar? Pertanyaan balik, nyamanmu piye? Ini tergantung niat juga ya, Mas? Niat. Karena gini, misal nih, pengen besar tapi nggak nyaman.
terkesan memaksakan, ya ini Anda dinilainya vibes-nya nggak oke gitu loh. Anda memaksakan gitu. Ibaratnya bosnya udahlah nggak usah terlalu tinggi-tinggi gitu loh. Yang penting kamu sadar, kamu minta maaf, sorry, dan berjanji memperbaiki atau langsung ada action itu, yang dilihat bukan nilainya gitu loh. Tapi kalau misalkan nilainya terlalu kecil, Anda juga bisa jadi nggak nyaman. Kok terlalu kecil banget sih? Misalkan nasarnya akhirnya misalkan ya sedekah 2.000 aja lah ke kotak amal gitu. Anda kan bisa jadi tidak nyaman gitu loh. Nah maka balik, nyamanmu piye gitu. Nominalnya berapa? Ya nyamannya Anda berapa. Begitu klik aku sekian, nyaman, dan aku optimis bisa menggantikan nasar yang lupa dan sebagainya, lakukan itu gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman dia itu, dari Kak Amite Fendi. Apakah nazar yang kita lupa bentuknya apa yang kita ucapkan dahulu karena terlalu banyak, apakah bisa dibatalkan? Nah dibatalkan ini bisa nggak? Ataukah harus diganti Mas? Diganti sebaiknya, oh, diganti, bukan dibatalkan. Iya, karena kalau dibatalkan itu menyakitkan nggak sih Mbak kalau sesuatu yang batal gitu ya? Sakit dong. Sakit kan gitu. Daripada dibatalkan, mending diganti. Ya contoh misalkan kayak nasar ke anak-anak. Nanti kalau ayah dapat THR, kita ke mall beli ini ya gitu. Nah kalau sama-sama anak dibatalkan, itu rasanya gimana? Aduh sorry ini ada ketanggungan ini atau apa yang membuat akhirnya nggak cukup nih kalau untuk beli itu di mall gitu ya. Akhirnya kalau dibatalkan kan anak pasti sakit kecewa. Iya betul. Tapi kalau diganti, oke, ayah ganti ini aja ya gitu, biar kita bisa ada budget untuk yang lain, kita belinya di pasar aja, yang penting bagus gitu misal gitu. Nah ini kan lebih diterima gitu loh. Jadi kalau yang lupa jangan dibatalkan, saran saya tetap diganti gitu. Oke, jadi nggak bisa dibatalkan ya? Iya, sebenarnya bisa aja sih kalau mau tanggung risiko ya. Jadi nazar yang tidak ditepati ini sebagai batu sandungan ya Mas Bimo ya? Batu sandungan, betul. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan dari Kak Adam Amron. Aku pernah bilang pas anakku sakit kalau dia sembuh aku mau resign. Apa itu juga termasuk nazar Om? Iya, nazar. Itu sama, saya juga punya nazar waktu itu. Sebelum anak saya bisa berbicara, saya harus resign. Karena saya tidak mau dikomplain oleh anak saya. Karena kerjaan dulu saya menguras energi, menguras waktu. Itu kalau berangkat harus sebelum matahari terbit, kalau pulang harus setelah matahari terbenam gitu. Jadi kalau pulang masih ngelihat matahari itu kesalahan. Jadi terlalu sibuk, bahkan di rumah pun masih dicari-cari bos, ngerjain laporan, ditelepon ini tuh, bahkan libur aja. Saya kalau bercandaan sama temen tuh libur aja tuh gini, handphone tuh dilakban sama pipi itu. Karena memang nggak bisa gitu loh. Cuti pun juga sama gitu loh, harus tetap on call dan lain sebagainya. Jadi saya waktu itu punya nazar bahwa sebelum anak saya bisa berbicara, maka saya harus sudah resign. Itu satu. Yang kedua, ini anak pertama ya contohnya, setelah anak saya bisa berbicara, bisa ngomong, saya akan kenalkan hewan-hewan di kebun binatang gitu. Nah itu dilakukan gitu loh. Jadi nggak ada rasa bersalah yang menghantui gitu. Jadi kalau misalkan anakku sembuh aku mau resign, nah kalau bisa dituruti, lakukan. Kalau tidak memungkinkan, ganti dengan nazar baru gitu.